saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Panubutan Siregar, dan salam juga kepada dosen saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bu Juni Anggraini Ginting. Dan selaku saya di sini untuk menjelaskan tentang paparan materi pada perusahaan Amazon, yaitu studi kasus analisis pada perusahaan Amazon. Jadi, tak usah banyak bicara lagi, mari kita mulai presentasi. Jadi Amazon adalah perusahaan besar asal Amerika Serikat yang bergerak di berbagai bidang seperti e-commerce, teknologi, dan hiburan digital. Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 di Seattle, Washington. Awalnya, Amazon hanya menjual buku secara online. Tapi sekarang, Amazon menjual hampir semua barang, mulai dari pakaian, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Dan ini adalah struktur organisasi dari Amazon, yaitu CEO, Senior Leadership Team, Regional Management, Functional Teams, mengelola sumber daya manusia. Amazon mengelola sumber daya manusia dengan pendekatan yang sangat strategis dan berbasis kinerja. Perusahaan ini memiliki budaya kerja yang berorientasi pada hasil, dengan fokus pada prinsip kepemimpinan menjadi dasar pada setiap keputusan dan tindakan karyawan. Prinsip seperti ini adalah customer obsession, obsesi terhadap pelanggan, dan deliver results atau menghasilkan hasil, memastikan bahwa setiap individu di Amazon berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan perusahaan. Dalam proses rekrutmen, Amazon menerapkan seleksi yang ketat untuk memastikan hanya kandidat yang terbaik yang dapat bergabung. Mereka menggunakan program khusus seperti B-Rise program, di mana karyawan senior turut mengevaluasi calon karyawan guna menjaga standar tinggi perusahaan. Setelah bergabung, karyawan diberikan pelatihan komprehensif untuk memperkuat kompetensi mereka. Amazon juga mendorong pengembangan individu melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan peluang rotasi kerja lintas divisi. Dengan ini, perusahaan Amazon memastikan bahwa karyawan dapat tumbuh secara profesional sekaligus memberikan kontribusi maksimal. Secara keseluruhan, pengelolaan SDM di Amazon dirancang untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan perusahaan sambil memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peluang untuk berkembang dan memberikan dampak yang signifikan. Tim di Amazon juga diberikan otonomi penuh dalam mengelola proyek mereka. Dengan otonomi ini, mereka bertanggung jawab atas keseluruhan siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi. Hal ini memungkinkan setiap anggota tim untuk terlibat secara mendalam dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Dalam mengelola konflik atau kendala, Amazon mendorong pendekatan yang disebut disagree and commit, di mana anggota tim didorong untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka. Namun setelah keputusan diambil, semua anggota tim harus berkomitmen penuh pada keputusan tersebut, terlepas dari pandangan awal mereka. Amazon telah membangun reputasi sebagai perusahaan yang mampu mengelola perubahan dan mendorong inovasi secara berkelanjutan. Pendidikan ini didasarkan pada prinsip utama perusahaan, yaitu berfokus pada pelanggan. Amazon tidak hanya mengikuti tren pasar, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bahkan sebelum pelanggan menyadarinya, contohnya adalah peluncuran layanan seperti Amazon Prime yang merevolusi pengalaman pengiriman, dan Alexa yang mempopulerkan teknologi asisten suara di rumah. Langkah utama yang dilakukan Amazon yaitu adalah dengan mengumpulkan data pelanggan secara luas. Setiap interaksi pelanggan di platform, seperti pencarian produk, ulasan yang diberikan, hingga kebiasaan belanja berulang, dicatat dan dianalisis. Informasi ini digunakan untuk membangun profil pelanggan yang mendalam, memungkinkan Amazon untuk memahami kebutuhan spesifik setiap individu. Teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin juga memainkan peran penting dalam analisis perilaku konsumen Amazon. Teknologi ini memungkinkan Amazon untuk mengidentifikasi tren konsumen secara real time, meramalkan permintaan pasar, dan bahkan mempersonalisasi pengalaman pengguna hingga ke tingkat yang sangat detail.